Halo, selamat datang di perkuliahan Manufacturing System Engineering bersama Bapak AUX atau saya, Bapak Fikri Dimyati. Yang mana pada sesi ini kita akan membahas beberapa intro atau pengantar dari beberapa mata kuliah di Manufacturing System Engineering. Seperti yang kita ketahui, jika kita membaca kurikulum pada tahun 2022 di Telkom University Surabaya, untuk mata kuliah yang berada pada rukun atau pada topik Manufacturing System Engineering, ada gambar teknik pada semester 2, mekanika teknik pada semester 3, proses manufaktur pada semester 4, kemudian ada material teknik pada semester 5, kemudian ada rancangan tata letak fasilitas pada semester 6, dan juga beberapa mata kuliah pilihan seperti sistem produksi dan lean management. Gambar teknik adalah mata kuliah yang mengajarkan bagaimana teman-teman memvisualisasikan sebuah produk atau sebuah benda ke dalam bentuk gambar teknik atau sebuah gambar yang telah terstandar baik secara ISO atau ANSI, yang mana gambar tersebut akan mempermudah baik dari pihak manufaktur atau pihak engineering untuk memahami bentukan dari suatu produk tersebut, baik yang diperlukan untuk proses produksi maupun untuk pengembangan produk ke depan. Bayangkan saja jika kita tidak memahami terkait apa itu gambar teknik terhadap suatu benda, misal kita disuruh manajer kita untuk memproduksi sebuah meja yang mana tidak ada spek yang jelas seperti apa, maka meja yang kita buat bisa saja tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh customer kita. Maka dari itu kita memerlukan gambar teknik yang mana gambar teknik akan merepresentasikan spek dari gambar tersebut, baik dari sisi dimensi, baik dari sisi jenis material, dan lain-lain sebagainya, ataupun dari proses manufakturnya. Kemudian, untuk mata kuliah mekanika teknik, kita akan sedikit flashback seperti pada pelajaran fisika, atau pada saat kita SMA, atau fisika pada mata kuliah umum, yang mana kita akan belajar terkait torsi, gaya, kesetimbangan, ataupun thrust yang menggambarkan bagaimana sebuah gaya berdampak pada sebuah benda atau sebuah konstruksi yang akan kita buat. Gunanya nantinya akan membantu dalam proses pengembangan baik dari sisi safety maupun dari sisi kelayakan bangunan tersebut untuk bisa berdiri. Kemudian di semester 4 kita akan belajar terkait Postman, dan di semester 5 kita akan belajar material teknik yang mempelajari terkait jenis-jenis material, baik itu metal, polimer, komposit, dan sebagainya, yang mana akan mempermudah dalam pemilihan material sesuai dengan spek atau kebutuhan dari benda yang akan kita buat. Kemudian di semester 6 kita akan mempelajari terkait perancangan tata letak fasilitas. Kemudian di mata kuliah pilihan kita ada mata kuliah sistem produksi, lean management, green manufacturing, dan lain-lain. Oke, sistem produksi atau manufaktur. Nah, tentunya teman-teman di kelas ini telah lulus mata kuliah proses manufaktur ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Maka dari itu bisa saya asumsikan teman-teman telah memahami terkait apa saja proses-proses yang ada di manufaktur. Nah, maka dari itu kita akan masuki dunia yang lebih luas, yang lebih dalam, yaitu terkait sistem produksi atau manufaktur, yang mana kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan proses manufaktur ke sebuah sistem produksi atau manufaktur secara efektif dan efisien. Nah, sebelum itu, mari kita mulai dengan definisi sistem. Apa itu sistem? Sistem sendiri memiliki beberapa definisi yang cukup terkenal ya. Yang pertama adalah kumpulan atau grup dari sub atau sistem atau bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian, di definisi yang kedua adalah sistem adalah kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi
saling berinteraksi, saling tergantung sama lain, dan terpadu. Nah, dari definisi di atas bisa kita simpulkan bahwa sistem adalah sebuah kumpulan subsistem ya, yang mana goals-nya bergantung pada interaksi dan ketergantungan dari antar subsistemnya. Nah, merupakan bagian dari subsistem. Nah, dari situ kita kurang lebih sudah paham ya tentang definisi dari sistem terkait bagaimana mereka saling bekerja sama maupun bagaimana mereka juga saling tergantung satu sama lain. Nah, untuk di konteks sistem manufaktur sendiri bagaimana? Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan ya sebuah sistem yang akan memproduksi sebuah benda. Bayangkan di situ butuh komponen manufaktur apa saja. Nah, untuk detailnya akan kita bahas di perkuliahan pada pertemuan tatap muka nanti dari Makassar. Kemudian mata kuliah selanjutnya adalah PTLF atau perancangan tata letak fasilitas ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan mencakup berbagai pokok bahasan yang memberikan pemahaman mendalam terkait perancangan dan pengaturan ruang fisik suatu fasilitas dengan efisien. Salah satu pokok bahasan utama ya, dalam perkuliahan ini adalah konsep dasar perancangan tata letak yang mencakup prinsip-prinsip analisis dan perancangan ruang efektif untuk mencapai tujuan operasional yang diinginkan. Nah, di mana pada mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari seperti material handling, pemilihan lokasi ya, lokasi dalam artian letaknya di mana, ataupun juga kita mempelajari terkait peletakan barang, storage, warehousing, material flow, dan seterusnya. Yang mana fungsinya nantinya adalah agar kita bisa menciptakan atau merancang sebuah tata letak fasilitas yang dapat mendukung sebuah proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien.